Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Rosmana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menampilkan tugas 2 jaringan komputer, yaitu pengertian tugas terkait mempraktikkan command-command yang ada di sini, lalu sedikit mempraktikannya juga. Ini saya sudah rangkum sedikit terkait perintah-perintahnya. Ada 20 perintah sesuai yang ada di soal. Sekarang mari kita coba praktikkan. Saya buka CMD dulu. Nah, yang pertama di sini ada CD, yaitu untuk berpindah lokasi folder. Sekarang saya berada di lokasi folder D paling luar. Lalu saya mau pindah masuk ke si college ini. Sekarang saya masuk ke folder college ini. Lalu untuk CLS di sini untuk membersihkan semua teks dan membuat layar command prompt menjadi kosong. Jadi asalnya tampil seperti ini. Misalnya saya coba di dokumen CD, lalu saya CLS, maka tampilannya akan ke clear, yang tampilnya hanya si direct folder sekarang saja gitu. Lalu berikutnya untuk CLS tanda tanya, di sini menampilkan informasi bantuan mengenai si perintah CLS ini. Jadi itu seperti fungsi help si CLS nya. Nah, keterangan untuk CLS itu adalah clear the screen atau CLS. Berikutnya untuk dir juga di sini ada slash tandanya juga ya. Jadi tampilin semua opsi dan parameter yang dapat digunakan dengan perintah si dir-nya ini. Dir tandanya, nah di sini kita bisa ini tampil semua benda ya. Kita bisa dir slash a. Terus di sini juga ada perintah D untuk directory, R untuk read only, hide file, dan lain-lain. Jadi menampilkan informasi detail terkait si perintah si dir-nya ini. Berikutnya yaitu IP config, untuk menampilkan konfigurasi dasar si IP address, subnet mask, dan default gateway. Kita coba tekan IP config dan ini muncul ya. IP config menampilkan IP address, subnet mask, dan default gateway. Untuk yang sekarang digunakan, karena saya menggunakan tethering, maka IP-nya itu yang ini. LAN WiFi, ini IP kayak sekarang. Lalu berikutnya untuk IP config /a, itu menampilkan semua detail konfigurasi IP yang tadi, MAC address dan lain-lain, tapi secara lebih detail gitu. Dan menampilkannya itu lebih banyak dari yang tadi IP config saja. Di sini ini ada host name dari nama laptopnya, lalu perangkat tentang kabelan, lalu di sini juga kebetulan saya pernah install VirtualBox, ada Ethernetnya juga, Wi-Fi dan lain-lain, juga ada Bluetooth. Jadi untuk all ini menampilkan informasinya lebih detail dari si IP config tadi. Berikutnya IP config /help, contohnya maksudnya. Nah, di sini tampil informasi terkait parameter dan sintak yang dapat digunakan si IP config. Nah, contoh nih. Di sini kan ada IP config renew, IP config release, dan lain-lain. Ini ada contoh penggunaan juga. Jadi IP config all yang tadi sudah dipakai di sini bisa menampilkan informasi lebih detail. Renew itu nge-renew semua IP, adapter, dan lain-lain. Lanjut ke berikutnya, IP config release. Nah, IP config release ini itu melepaskan IP address yang digunakan saat ini. IP config, ini IP config saya, misalnya IP-nya seperti ini, 10.172.100.180. Lalu saya coba release IP config /release, IP config /release. Sekarang jaringan saya tidak memiliki ini ya. Di sini juga jadi disconnect. Lalu untuk IP-nya di sini jadi hilang. Sekarang lanjut ke si renew. Jadi
karena sekarang saya tidak punya IP, jadi sekarang saya mau minta IP baru, yaitu menggunakan si IP config renew ini. /renew. Nah, ini saya sudah dapat IP baru saya, jadi LAN saya di sini IP-nya nih sudah ada 10.172.180, dan untuk koneksinya sekarang sudah terhubung kembali ke HP saya. Baik, lanjut di berikutnya IP config /display DNS. Ini menampilkan semua DNS resolver saya dari lokal komputer saya. Harusnya ini yang tampilnya itu lumayan banyak. Lisensi Microsoft, tentang Windows, dan aplikasi-aplikasi DNS yang ada di laptop lokal saya. Dan berikutnya yaitu IP config plus DNS, jadi menghapus semua entry dari DNS resolver CC ini itu berguna untuk mengatasi IP yang sudah kadaluarsa. Kita coba IP config /DNS. Setelah berhasil, maka akan ada misal seperti ini yang mengatakan plusnya itu sudah sukses. Berikutnya IP register DNS ini jadi memaksa register ulang si DNS komputer dengan DNS si server. Kita coba IP config /register DNS. Register DNS. Mungkin karena saya tidak terhubung dengan server manapun, jadi result yang muncul seperti ini. Berikutnya untuk ping. Nah, untuk ping itu di sini kita mau ngecek konektivitas jaringan kita gitu. Kita coba misal ping ke Google yaitu 888. Nah, di sini menampilkan reply from IP yang kita ping, lalu di sini ada byte time sama TTL sesuai yang keterangan di sini. Paket minimum maksimum average dan lain-lain. Dan kalau misalnya IP yang kita ping itu tidak jalan, misalnya saya coba asal, maka resultnya bakal record sama seperti ini. Dan untuk paket dan lain-lain juga lossnya itu 100. Berikutnya untuk netstat dinampilkan semua koneksi jaringan yang aktif serta port yang digunakan oleh sistem. Netstat. Kebetulan, nah ini kebetulan yang tampil karena nggak banyak yang berjalan, jadi yang tampil hanya ada dan sesuai dengan IP saya ini. Berikutnya Tresta menampilkan jalur route yang dilalui paket dari data komputer lokal hingga ke tujuan router yang dilewati. Ini saya coba tampilannya di sini. Jadi menampilkan jalur route yang dilalui paket ke lokal hingga ke tujuan dan mencatat setiap router hop yang dilewatinya. Saya batalkan, saya clear dulu. Berikutnya ping menggabungkan ping dan tracer, lalu menganalisis rute sambil mengukur loss paketnya dan latensi pada setiap hop untuk mengukur titik kegagalannya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan seterusnya. Ini saya cancel, lalu saya clear. Berikutnya ms lookup www.com misalnya. Menguji dan membacakan masalah DNS digunakan untuk menanyakan server DNS tentang alamat IP dari suatu nama domain. Kan .google.com ya. Nah, kalau kita enter, ini sebenarnya IP-nya itu seperti ini.
kurang lebih seperti itu. Berikutnya NetSH itu yaitu kependekan dari Proxil. Yang digunakannya itu buat mengkonfigurasi semua aspek jaringan Windows, misalnya firewall, WiFi, dan lain-lain. Ini konfignya. Berikutnya untuk root. Untuk root ini jadi kita melihat dan manipulasi routing table komputer lokal, menentukan jalur yang digunakan pakai data untuk menyertai jaringan yang berbeda. Dan secara tampilan kurang lebih seperti ini. Ini ada example juga, root print, root, dan lain-lain. Terakhir yaitu untuk net sendiri, perintah untuk mengelola sumber daya jaringan Windows, termasuk mengelola pengguna, layanan, dan sharing jaringan folder. Misal net user. Maka yang tampil seperti ini. Administratornya nama saya, lalu developernya di YouTube account, statusnya gue atau bukan, ini kosong, dan lalu ada notif sukses. Mungkin itu saja kurang lebih terkait sedikit penjelasan dan praktek dari semua perintah-perintah yang tercantum dalam soal tugas 2 jaringan komputer. Saya cukupkan, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.